3. Teman-teman, jadi malam ini saya sudah ditemani kembali oleh sahabat-sahabat saya karena di sini saya menginap di si Akang nih sama Kang Aceng ya. Jadi ini saya bertamu ke sini sangat luar biasa sekali. Nih, saya mau nanya nih Kang, kenapa pengen ikut untuk momen malam ini nih Kang? Jadi gini Kang, saya kan suka terabas nih. Oh iya. Ke hutan gitu kan. Lihat sahabat alam kan aku punya ular terus nih, ya kan? Iya. Pengen tahu gimana sih tekniknya gitu kan. Oke, Saya siap. sangat takut banget fobia sama ular. Iya. Nah, siapa tahu di sini saya bisa belajar sama sahabat alam. Siap. Nah, ini teman-teman yang perlu dicontoh ya bagi teman-teman juga. Jadi yang pengen ikut seperti si akang-akang ini nanti boleh, siapa bilang nggak boleh ya, boleh karena kan berbagi ilmu itu harus gitu ya teman-teman. Nah, ini juga saya sudah ditemani sama Kang Aceng. Dan yang tak kalah serunya, besok itu kita akan nginep di hutan ya Kang ya. Nih, sama Kang Aceng sama si Akang juga kita akan berkemah di hutan belantara teman-teman. Oke, seperti apa keseruan untuk malam ini. Dan hari ini kita bukan herping tapi hunting ya Kang ya. Hunting sama herping itu beda ya. Kalau hunting kita mengambil apa yang kita temui, tapi kalau herping kita hanya meneliti atau menjumpai hewan yang ada di sekitar kita tapi gak dibawa. Itu bedanya ya teman-teman, jadi jangan salah kaprah. Oke, seperti apa untuk hunting malam ini, ikuti terus kami semuanya di Sahabat Alam. Yuk. Teman-teman, jadi saya sudah menemukan salah satu serangga yang unik yang mungkin saja teman-teman saya ini belum pada paham dan belum pada tahu nih teman-teman. Coba saya mau nanya nih Kang nih. ini namanya apa kalau daerah sini Kang? Kalau di sini ini namanya malaria. Malaria? Ya. Kang Aceng naon ya? Ya malaria. Malaria. Kalau masuk ke rumah juga suka dibunuh katanya ini malaria. Ya, bahaya. Oh, bisa kayak nyamuk aja gitu. Nah, kayaknya disebut nyamuk raksasa ya. Betul. Oh. Di sini dibilangnya gitu. Nyamuk raksasa paling berbahaya katanya. Coba sekarang kita akan coba nih sebentar ya. Oh. Nah. Ini Kang ya. Jadi kain kerkawin Nah, dia kan memang betul sepintas kayak nyamuk ya. Tapi ini bukan nyamuk Kang. Ini memang bentuknya seperti nyamuk tapi ini tidak berbahaya bagi manusia. Jadi jangan takut gitu. kalau ada hewan ini ke rumah. Jadi kalau ngigit ke kita ini nggak ada efek samping. Dan ini mah gak bakalan gigit. Oh. Bahkan ada serangga seperti ini yang tidak makan sama sekali. Jadi ini namanya kalau bahasa ilmiahnya itu cranfly. Cranfly kan? Cranfly. Jadi memang sepintas dia kayak nyamuk kan, kalau bagi orang yang awam ya takut digigit gitu ya. Padahal ini tidak berbahaya Kang. Oke. Mantap. Jadi tahu kan? Jadi tahu setelah mengikuti Sahabat Alam, banyak hal yang saya tidak tahu menjadi tahu. Yang bahaya ternyata tidak berbahaya. Mantap. Kita lepas lagi Kakak. Lepas saja. Oke, siap. Kita lepas lagi teman-teman. Tuh, ngapung.
Nah, teman-teman, jadi setelah sekian lama kita mencari ular, nah ini saya sudah melihat salah satu ular arboreal. Tapi di sini saya masih melihat ularnya ini, apakah dia ular koros atau bukan ini teman-teman? Karena ularnya kayaknya bawahnya itu kayaknya beda tuh, sisiknya beda dia. Ini perkiraan saya kayaknya bisa triangle keelback atau mungkin ular siput atau mungkin ular lainnya. Karena kayaknya bukan ular koros sih ini mah. Tuh. Kita akan coba ambil, kita akan lihat ularnya ular apa. Triangle keelback coy. Jadi dia masih keluarga Holobridae, tapi teman-teman yang lainnya kayak picung, terus kayak ini kerabatnya masih kerabat Macropistodon Plapisep ya. Lihat dari kepalanya, dia seperti itu. Dan anehnya dia bertengger di atas pohon. Biasanya dia ini ada di bawah-bawah air sih teman-teman, karena dia ular semi akuatik sebetulnya ya. Dan jangan salah, ini defense-nya mengeluarkan bau yang luar biasa ini. Baunya luar biasa ini. Sudah saya prediksikan ini bukan ular koros, tapi triangle keelback. Wih, oh satu lagi tuh. Baik pucuknya. Wow. Oke teman-teman, kita sudah menangkap ularnya. Ini dia udah mulai berontak nih, dia udah mulai ngahen nih dia nih. Wah, baunya anjir keluar. Ya. Ini yang akan Aceng pegang, ini ular pucuk ya. Karena kita sebetulnya lagi nyari pakan buat king cobra teman-teman. Oke, kita akan coba masukkan dulu. Nah, teman-teman, nih Randy tadi melihat ularnya. Ini keren sih ularnya, dia muncul ya. Untuk kalau yang tadi coraknya belum muncul, sedangkan ini coraknya sudah muncul, plus dia baru beres banget makan. Jadi ular triangle keelback ini ternyata bisa bertengger di atas pohon seperti ini juga ya teman-teman. Berarti hampir sama dengan ular pucuk ya, tapi dia kayaknya nggak terlalu tinggi banget sih. Jadi ketika dia itu pasti diamnya itu dekat dengan air. Karena kalau misalnya dia merasa terdesak, dia itu langsung terjun ke air teman-teman. Maka dari itu ini adalah ular semi akuatik. Tanpa basa-basi, kita akan coba tangkap ular triangle keelback-nya. Punten ya, gelis. Si gelis. Punten ya. Dah gelis kamu mah tuh. Yang berontaknya sia. Ini triangle keelback-nya udah jumbo ini. Oh, wow, ini keren nih. Awas teman-teman. Dan lagi-lagi dia mengeluarkan defense-nya, bau ya. Tuh. Kenapa disebut triangle keelback? Jadi dia ini segitiga ya, atau ular segitiga merah. Di bagian sisik bagian pinggir dia memiliki warna merah segitiga seperti itu. Maka dari itu ular ini disebut triangle keelback. Ya. Ularnya keren nih. Dia baru beres banget makan ini. Oke. Kita lanjut. Ren, mana Ren?
lucu pokoknya. Lihat nih teman-teman, ada yang ngegorok barusan takut sama ular. Nih, ini ularnya memang dia nih. Ini kan nggak apa-apa, dianya diem kok. Nah, sekaligus kita bahas bersama Kang nih di sini nih. Ini Akang tahu namanya ular apa? Kalau di sini orai pucuk. Orai pucuk ya. Terus menurut Akang ini ularnya berbisa apa enggak? Kalau menurut saya kata orang sini ini berbahaya. Berbahaya ya. Ya, mitosnya apa aja tuh? Ya bisa mati katanya kalau misalkan kena patukan ular ini. Oh gitu. Mitosnya kalau di sini gitu Aduh. Gitu. Jadi ular hijau itu semuanya berbahaya ya? Iya katanya kalau mitos di sini tuh gitu. Tapi udah tahu ya ini ularnya ular pucuk ya? Iya ular pucuk. Makannya tahu nggak apa? Katanya sih serangga. Serangga. Tuh. Kayak serangga, lalat atau apalah yang di sini nih. Wah tuh. Tapi nggak tahu tuh. Nah, maka Sebenarnya dari itu sekarang kita jelasin Kang ya. Kita jelasin. Tapi Akang harus diem. Siap. Jangan geger pegang. Saya kan coba ambil. Nggak apa-apa, nggak masalah orang saya yang ambil ya. Nggak bakalan matok Akang, tenang. Wah Kang, sok. Nah, sini Kang. Nggak masalah. Nah, sok. Nah, jadi teman-teman, ini momennya sangat pas banget ya, dimana tadi si Akangnya ingin ikut hunting dan kita sudah mendapatkan ularnya. Ini adalah salah satu ular pucuk. Nah, Ahaetulla placina yang tidak berbisa. Ada beberapa versi sebetulnya ya, ada yang mengatakan ini medium, ada juga yang tidak berbisa sama sekali. Sebetulnya setiap ular memiliki bisa, cuma kadarnya berbeda-beda. Kalau ular ini berbisanya itu hanya kepada mangsanya, Kang. Nah, berbicara masalah makanannya, jadi ular itu, Kang, memang ada yang makan serangga, cuman hanya sekian persen lah, jadi gak banyak. Ularnya pun mungkin kecil, bukan jenis ular hijau seperti ini. Jadi kalau ular hijau itu biasanya memakan tikus, ya, memakan burung. Kebanyakan ular ini adalah ular pengontrol hama burung, Kang. Manuk piit. Nah, di makannya itu sama ular ini sebetulnya. Jadi dia serangga tidak dimakan? Enggak dimakan. Nah, jadi ular hijau yang harus ditakutkan itu sebetulnya hanya satu, Kang. Ya. Ular yang ekornya itu warna merah. Nah, itu saja, Kang, yang harus diwaspadai. Jadi kalau hijau begini tidak ya? Nah, ini kan ekornya enggak. Dia mah malahan mah ini tumpul nih tuh. Nah, ini luka alam, Kang. Ya. Tuh. Jadi kalau ujungnya tidak merah, ini enggak masalah. Menggigit juga. Jadi tidak berbisa, tidak mematikan. Nah, bukan tidak berbisa, tapi tidak mematikan terhadap manusia gitu. Kalau bisa ada, cuman tidak mematikan, hanya memar-memar aja. Nah, gitu ya? Seperti itu betul. Jadi mantap. Yang harus diwaspadai itu ular hijau yang ekornya warna merah saja, seperti itu gitu. Jadi itu bisa mematikan ya, Kang? Berbisa tinggi. Oh gitu. Iya. Lebih tinggi daripada ini. Lebih tinggi karena dia kan sifatnya kalau viper itu hemotoksin, jadi menyerang sistem darah, sel darah merah gitu. Nah, jadi ular ini, Kang, dia juga jangan salah memiliki taring, tapi taringnya itu taring pendek sebetulnya. Tuh, tadi Kang tinggal huntuna ya. Nah, ini nih udah ada nih. Kelihatan gak, Kang? Iya, kelihatan. Kayak gergaji ya? Iya, betul. Nah, sebetulnya gigi ini memiliki bisa yang ada di bagian sini nih. Nah, ini sebetulnya memiliki bisa juga, cuma dampaknya kalau ke manusia itu cuma gatal saja, Kang. Beda-beda sih, ada yang bengkak, ada yang gatal, tergantung imunitas tubuh manusia itu masing-masing. Betul. Tergantung imun manusia tersebut. Betul. Beda-beda. Ada kasus digigit ular ini tapi orangnya bengkak gitu. Iya. Kalau saya sih cuma gatal doang. Oh gitu. Ini ularnya. Jadi kalau ketemu ular pucuk, jangan dibunuh ya. Siap. Karena dia tidak berbahaya bagi manusia. Nah, saya mau nanya nih, Akang pernah pegang ular?
Gak mau. Iya. Kalau Belum pernah seumur hidup gak mau saya. kudu bisa. Coba. Nih, saya mau request ekornya doang aja. Kudu wani, kudu bisa. Sok saeutik ta yeuh. Nah itu ya, jadi susah lah. Kalau sugestinya itu masih takut sama ular, susah. Ya, Cuman jadi saya mau tanya satu nih apa? Itu kan saya nggak tahu ya. Kalau ular itu lidahnya sering keluar itu kenapa sih dia itu? Nah, yang pertama bisa untuk mempertahankan diri mereka dari ancaman, bisa juga untuk mencari mangsa mereka. Itu sebetulnya bukan lidah, tapi itu adalah sensor. Yo, moal, kudu nyabak saeutik. Bisa dahar. Gituin ya. Nah, oke teman-teman, kita masukkan ularnya.